warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai evidence base terkait kesehatan reproduksi remaja. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ayu, Devriana, Dewi, Dita Andri, Dita Deviana, Dwi Riantika, Dia Eka, Fani, Habibah, Halimah, Imayatul, Istiana, Junita, dan Lara. Apa sih definisi remaja itu? Ada 3 pengertian mengenai remaja. Yang pertama, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, remaja adalah seseorang yang berusia antara 10-18 tahun. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Dan menurut BKKBN, remaja adalah penduduk dengan rentan usia 10-24 tahun dan belum menikah. Kemudian definisi evidence-based praktik kebidanan. Evidence-based dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu evidence-based itu sendiri adalah bukti atau fakta. Kemudian base adalah dasar. Jadi evidence-based adalah praktik berdasarkan bukti sehingga dapat disimpulkan sebagai asuhan kebidanan berdasarkan bukti penelitian yang telah teruji menurut metodologi ilmiah yang sistematis. Selanjutnya yaitu evidence base terkait reproduksi remaja, yaitu yang pertama, kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara utuh yang tidak semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan apapun dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Tujuannya yaitu untuk membantu remaja agar memahami dan menyadari ilmu tersebut sehingga memiliki sikap dan perilaku sehat dan tentu saja bertanggung jawab kaitannya dengan masalah reproduksinya sendiri. Oke, next kita lanjut mengenai tujuan kesehatan reproduksi remaja, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, sikap, perilaku remaja dan orang tua agar peduli, bertanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga, serta pemberian pelayanan kepada remaja yang memiliki masalah khusus. Tujuan umum kesehatan reproduksi remaja yang pertama yaitu menurunkan AKI dan AKB. Yang kedua, mencegah kehamilan tidak diinginkan. Ketiga, mencegah komplikasi selama kehamilan. Keempat, mencegah IUFD, prematuritas, dan BBLR. Kelima, mencegah kelainan bawaan pada bayi. Keenam, mencegah infeksi neonatal. Ketujuh, mencegah stunting dan KEK. Kedelapan, mencegah penularan HIV dan IMS dari ibu ke anak. Kesembilan, menurunkan resiko terjadinya kanker pada anak. Dan yang terakhir yaitu menurunkan resiko DM tipe 2 dan gangguan kardiovaskuler di kemudian hari. Tujuan khusus kesehatan reproduksi remaja yang pertama, seluruh lapisan masyarakat mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Yang kedua, seluruh remaja di sekolah mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Yang ketiga, seluruh remaja dan keluarganya menjadi anggota keluarga masyarakat mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Keempat, yaitu seluruh remaja di perusahaan tempat kerja mendapatkan informasi kesehatan reproduksi remaja. Kelima, seluruh remaja yang membutuhkan konseling serta pelayanan khusus dapat dilayani. Dan yang terakhir yaitu seluruh masyarakat mengerti dan mendukung pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja. Beberapa keadaan yang dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan remaja, yang pertama dari masalah gizi. Kekurangan gizi, baik kekurangan zat besi yang bisa menyebabkan anemia, kekurangan energi kronis yang bisa membuat kurus, maupun kelebihan berat badan yaitu obesitas dapat menyebabkan masalah kesehatan dalam jangka panjang dan mengganggu perkembangan remaja. Yang kedua dari masalah pendidikan. Kurangnya akses ke pendidikan berkualitas atau putus sekolah dapat menghambat perkembangan kognitif, sosial, dan ekonomi remaja serta meningkatkan risiko masalah kesehatan lainnya.
Selanjutnya dari masalah lingkungan dan pekerjaan. Lingkungan yang tidak sehat seperti polusi udara atau air serta pekerjaan yang berbahaya atau eksfoliatif dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental remaja itu sendiri. Kemudian dengan masalah seks dan seksualitas. Kurangnya pengetahuan tentang seks dan seksualitas serta perilaku seksual yang berisiko dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual, termasuk HIV atau AIDS, dan masalah psikologis lainnya. Kemudian dari masalah kesehatan reproduksinya, gangguan pada sistem reproduksi baik yang bersifat bawaan maupun akibat penyakit atau infeksi dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja dan kemampuan mereka untuk memiliki anak di masa depan. Keadaan dan pengaruh buruk pada remaja seperti kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, dan masalah kesehatan reproduksi lainnya dapat dicegah melalui berbagai pelayanan yang dapat direkomendasikan. Yang pertama yaitu dengan konseling, dengan memberikan informasi dan dukungan kepada remaja untuk membuat keputusan yang tepat terkait kesehatan reproduksi mereka. Informasi dan pelayanan KB yaitu untuk memberikan akses informasi tentang berbagai metode kontrasepsi dan ketersediaan pelayanan KB untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu mengenai pelayanan kehamilan dan persalinan. Ini untuk memastikan remaja mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas selama kehamilan dan persalinan untuk mencegah komplikasi. Selanjutnya yaitu pengobatan infeksi saluran reproduksi dan IMS, memberikan akses pengobatan yang cepat dan tepat untuk infeksi saluran reproduksi dan IMS untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Selanjutnya yaitu konseling dan pelayanan kesehatan reproduksi atau KRR, memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif termasuk konseling tentang kesehatan seksual dan reproduksi serta akses ke berbagai layanan yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu kita melakukan KIE, edukasi mengenai kesehatan reproduksi itu sendiri. Tujuannya apa? Untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai kesehatan reproduksi kepada remaja melalui berbagai media komunikasi. Remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang berhubungan. Dengan informasi yang benar, diharapkan semua remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Dari pemaparan kami kali ini, bisa kita tarik kesimpulan bahwa dengan memberikan informasi yang tepat dan komprehensif, remaja dapat memiliki pemahaman yang kuat atau bahkan lebih kuat lagi tentang kesehatan reproduksi mereka sendiri, yang pada akhirnya apa? Mereka akan membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab, menjalani kehidupannya yang lebih sehat dan lebih produktif lagi.